Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ya kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih sayang kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, ini merupakan suatu pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema berjalan dengan Tuhan. Ya, biar hidup kita ini kita tetap mengandalkan Tuhan dan biar Tuhan selalu berjalan dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan. Dan ini yang membuat kita bergairah, kita tenang, kita mendapat sukacita dan kita dapat menikmati perjalanan hidup kita ini sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan, apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan dua ayat ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang pertama dikatakan, kamu telah menerima Kristus, kamu telah menerima Dia sebagai juru selamatmu. Engkau telah menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, menjadi raja dalam keluargamu. Ini merupakan suatu langkah awal yang luar biasa Bapak Ibu, di mana Tuhan berinisiatif menyelamatkan kita. Dia yang menarik kita, merebut kita dari maut dengan nyawanya sendiri. Sehingga kita menjadi miliknya dan kita menerima Kristus dalam hidup kita. Tetapi Paulus juga mengingatkan setelah kita menerima Kristus, kita telah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Ternyata ada satu langkah-langkah berikutnya yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kasih sayang kemurahan Tuhan yang dimulai dengan Dia mengorbankan hidupnya, membawa kita dalam keselamatan kekal yang seharusnya kita dibinasakan karena dosa, tetapi kita diselamatkan. Dan biarlah keselamatan ini terus kita kerjakan sampai pada akhirnya kita menikmati keselamatan yang kekal. Paulus mengajarkan setelah kita menerima Kristus, yang pertama Bapak Ibu dikatakan, ya, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Ya, kita harus tetap di dalam Dia. Yang kedua, Kolose 2 ayat 7 dikatakan, setelah yang pertama kita tetap dalam Dia, yang kedua dikatakan, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Kemudian yang ketiga, hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Yang keempat, hendaklah imanmu bertambah teguh. Yang kelima, hendaklah melimpah syukur kita, ucapan syukur kita. Ini merupakan suatu langkah-langkah yang luar biasa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose. Dan ini tidak bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Dan saya amati ini merupakan suatu tingkatan level demi level yang begitu luar biasa yang diajarkan dalam firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama dikatakan, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Setelah kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita menyerahkan hidup kita dan mempercayakan penuh, dan Tuhan bersama dengan kita. Yang pertama, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, boleh saya ibaratkan, ya ibarat kita ada suatu panggilan, ya orang hujan lebat. Tiba-tiba ya tuan rumah membuka pintu, kemudian memanggil kita, ayo masuk, berteduhlah di dalam rumahku. Dengan bergegas kita masuk di dalamnya. Apa yang kita rasakan Bapak? Kita merasakan tenang, damai sejahtera. Karena kita tidak basah kuyup lagi dengan hujan. Kita tidak kedinginan karena tiupan angin. Ya, kita tidak akan kena mungkin penyakit, bebas dari banjir dan sebagainya.
Ya, ada kehangatan di dalamnya. Apa yang terjadi kalau kita kembali keluar dari rumah itu? Kita pasti kehujanan. Demikian juga Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan. Kita ada dalam tudung Kristus dalam hidup kita. Jangan kita keluar dari tudung Kristus itu. Biar kita tetap ada di dalamnya. Maka Paulus berkata pada ayat ini, yang ke-6 ini, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Bagaimana implikasinya? Sesungguhnya kita tetap dalam Dia itu yang bagaimana toh? Setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sampah seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya seperti Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kamu harus tinggal di dalam Dia. Yohanes berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, dikatakan ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dikatakan kita bisa tinggal di dalam Kristus? Seperti dikatakan Paulus, hendaklah kamu tinggal di dalam Kristus. Langkah awal ini harus kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Di mana kita hidup di dalam firman-Nya. Kristus adalah firman dan firman itu adalah Kristus. Kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal dalam kita. Dan diibaratkan seperti ranting. Kristus adalah pokoknya, kita adalah rantingnya. Ranting itu harus nempel pada pokok dan menghisap sari makan dari pokok. Dan itu terjadi suatu kehidupan. Kristus adalah firman, kita nempel pada firman. Ada kehidupan, kita dalam firman dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dikatakan hidup dan kita berbuah. Ini artinya apa? Kita tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah awal. Sebagai manusia yang lemah, kita sudah selamatkan. Kita tidak tahu apa yang harus kita berbuat. Kita rentan dengan dosa. Tapi firman itu mengajarkan kebenaran. Dan firman itu menuntun kita pada kebenaran itu. Yang pertama berarti kita harus tinggal di dalam firman. Biar firman itu tinggal dalam kita. Di luar firman dikatakan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dunia ini penuh dengan kejahatan, kekejian. Ya, kita tidak mau, kita dicobai. Apalagi kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kita akan ditangkap dan kita dibinasakan. Setan begitu jahat, ya, begitu licik Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggallah dalam firman-Nya. Jangan keluar ya dari tudung kasih karunia Allah ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita perhatikan Kolose 2 ayat 7. Ya, langkah yang kedua dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Coba kita perhatikan Lukas 8 ayat yang ke-13, yang kedua. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Ayat ke-15, Lukas 8:15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita perhatikan Lukas 8, Bapak Ibu sekalian, diumpamakan firman-Ku ditaburkan, ada seorang penabur, ada benih yang jatuh di tepi jalan, firman jatuh di tepi jalan,
ya dimakan burung, hilang. Kemudian ada firman yang jatuh di batu-batu. Ya, dia tumbuh sebentar, tetapi tidak berakar. Kena panas dia layu, hilang. Ini seperti yang digambarkan ini. Orang mendengar firman gembira, tapi tidak berakar. Begitu badai percobaan, masalah percobaan, iblis tidak terima kita tinggal di dalam Kristus, dia berusaha menarik keluar dari Kristus. Sehingga orang ini apa? Murtad, dikatakan. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah hati yang baik. Dia menyimpan. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang dikatakan firman, dia renungkan. Kalaupun dia tidak mengerti, dia mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk memberi tuntunan pengertian. Dan pengertian itu akan membuat dia melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan firman. Ini yang dikatakan, ya, firman itu jatuh di tanah yang baik. Ya, jatuh tanah baik. Dan dikatakan pada ayat bagian akhir, ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Benih yang baik, firman yang baik itu direnungkan. Dia akan mengeluarkan buah yang baik. Buah yang baik, buah dalam ketekunan. Kenapa ada kata-kata ketekunan? Karena ini prosesnya memerlukan proses. Tidak bisa satu hari jadi, Bapak Ibu. Harus memerlukan suatu proses. Dan proses ini yang menentukan, perlu ketekunan. Sehingga kita bisa menikmati buah yang baik tadi. Ya, ini yang kedua. Jadi hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Renungkan firman. Setelah kita terima firman, tetap tinggal dalam Dia. Yang pertama, hidup dalam firman. Kemudian firman kita terima, kita renungkan. Kita berakar. Dan akar itu akan menghisap sari-sari makanan daripada induknya pokok anggur itu. Dan ada suatu kehidupan. Dan ranting itu akan menghasilkan buah pada waktunya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus berakar. Yang ketiga dikatakan, selain berakar, hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Ya. Setelah berakar, kemudian apa? Selanjutnya, proses selanjutnya. Kita dibangun di atas Dia. Jadi setelah kita berada, kemudian kita berakar di dalam Dia. Kemudian apa? Kita dibangun di atas Dia. Kristus sebagai fondasi. Kristus yang permula yang memanggil kita. Iman mula-mula adalah Kristus juru selamat kita. Dia adalah fondasinya. Kemudian kita berakar dan kita dibangun di atas Dia. Coba kita perhatikan kembali. Lukas 6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48 dikatakan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, firmanku ini, tetapi tidak melakukan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Yesus sebagai dasar fondasi kehidupan kita. Firman itu menjadi dasar kehidupan kita. Ya, kalau kita menggali dalam-dalam, kita merenungkan siang dan malam. Kalaupun kita tidak mengerti, kita dengan rendah hati datang pada Tuhan. Mohon pencerahan, mohon bimbingan. Apa maksud daripada firman ini? Mungkin firman ini tidak kita mengerti pada saat ini. Tetapi biar firman ini menerangkan kita pada waktunya. Dan kita akan menikmati firman ini. Karena kita begitu sungguh-sungguh merindukan firman ini bertumbuh menjadi dasar, Kristus menjadi dasar. Bapak Ibu sekalian dikatakan, dia menggali dalam-dalam. Dan apabila ada percobaan, ada badai, ada banjir. Karena dasarnya kuat, dasarnya dalam, dia akan tetap kokoh berdiri. Sampai badai, sampai masalah,
sampai kesusahan, sampai situasi yang buruk ini berlalu, dia tetap berdiri rumah ini. Tapi perhatikan ayat yang ke-49. Bagaimana dia tidak dibangun atas dasar yang kuat, dasar yang dalam. Ibarat rumah dibangun di atas pasir. Begitu ada masalah, badai, banjir datang, bukan hanya roboh dikatakan, tapi hebatlah kerusakannya. Artinya apa? Ya, masalah yang dihadapi bukannya roboh rumah, tetapi ya hebat kerusakannya, lebih parah. Bukan hanya sekedar roboh, tapi parah. Ya, hebat kerusakannya. Dan susah untuk diberdirikan lagi, bahkan tidak dikenali. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah menerima Kristus, dia menjadi Raja Juru Selamat kita. Satu, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Firman itu ada dalam kita dalam firman. Yang kedua, hendaklah engkau berakar, bertumbuh, ada kehidupan. Firman itu menghidupkan. Ketiga, hendaklah engkau dibangun di atasnya, di atas firman yang teguh, Kristus yang teguh, Kristus yang luar biasa, menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Coba kita lihat satu ayat lagi. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah satu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan dua, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Paulus berkata kepada Timotius, ya, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya. Ya, jadi ada tanda meterai. Meterai itu apa? Tanda yang sah. Ya, sah. Bagi kita dalam Kristus dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, jadi kita itu berdiri teguh, kita dimeteraikan sah di dalam Kristus. Kita adalah miliknya. Ya, dan kita dikatakan hendaklah engkau meninggalkan kejahatan. Karena dia adalah kudus. Hendaklah engkau kudus seperti Bapamu kudus. Karena apa? Karena kita adalah anaknya. Dia adalah Bapa kita. Ya, nah ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita dibangun di atas ya iman, di atas firman, di atas Kristus, sehingga bangunan hidup kita ini kokoh dalam menghadapi situasi apapun. Ya, situasi yang terburuk dalam hidup kita pun kita tetap kuat dan kokoh. Langkah berikutnya, langkah yang keempat. Setelah kita dibangun atas Dia, apa yang akan terjadi setelah ini? Coba kita lihat yang keempat. Dikatakan apa? Hendaklah imanmu bertambah teguh. Nah, ini menarik sekali. Ya, yang keempat, hendaklah imanmu bertambah teguh. Yudas 1 ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, iman, pistis, percaya, mempercayakan penuh kepada Kristus, itu adalah iman. Dan iman itu berbanding lurus dengan pengenalan kita dengan Roh Kudus. Ya, jadi saudara perhatikan di sini. Roh Kudus, Roh Allah itu akan mengajarkan kita segala sesuatu yang dikatakan. Firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala kebenaran firman. Roh Kudus akan menghiburkan. Roh Kudus akan menguatkan. Dan Roh Allah ini yang tinggal dalam hidup kita, ini yang akan membuat iman kita ya tetap kuat di dalam Dia. Jangan padamkan roh, Bapak Ibu sekalian. Ya, biar imanmu tetap teguh. Bapak Ibu sekalian, saudara perhatikan. Ya, saya ambil contoh misalnya ya dalam keluarga kita, anak-anak kita, ya yang masih
ya kecil ya, SD itu ya, pokoknya anak kita dalam rumah tangga, dia begitu percaya banget dengan orang tuanya, ayah atau ibunya. Masalah makan, masalah sekolah, masalah seragam, masalah apapun dalam kehidupannya. Dia seolah-olah menikmati benar kehidupannya, dunianya, dunia anak-anak. Kapan makan, kapan main, kapan ini, dia tidak enjoy. Dia tidak memikirkan dari mana uang untuk beli makanan, dari mana uang untuk beli pakaian, dari mana uang untuk beli mainan. Ya apalagi hari-hari ini dari mana uang beli pulsa. Dia tidak pikir Bapak Ibu. Dia hanya menikmati hidupnya dengan begitu sukacita dengan dunianya, dunia anak-anak. Kenapa? Karena dia percaya kepada orang tuanya begitu mengasihi. Apalagi Bapak Ibu, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Kita diciptakan segambar dan serupa. Kita dalam miliknya dikatakan. Ditebus dengan nyawa sendiri. Sehingga kita menjadi miliknya. Dia Bapa kita. Dia yang memelihara kita. Nah, bagaimana percaya kita, iman kita begitu luar biasa kepada Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran ini. Roh yang ada dalammu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Kalau rohmu besar, rohmu perkasa, karena Allah ada dalam hidupmu, firman dalam hidupmu, engkau dalam firman, roh Allah ada dalam hidupmu, roh ini yang akan menuntun engkau apa yang harus engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu pribadi Allah sendiri dan pribadi Tuhan sendiri, maka rohmu akan perkasa. Engkau tidak ada ketakutan lagi. Engkau tidak ada khawatir lagi. Engkau akan menjadi seorang yang perkasa dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini. Engkau akan kuat. Karena engkau memiliki apa? Kepastian, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan atas pimpinan Roh Allah dalam hidupmu. Nah, ini yang harus kita renungkan. Kenapa kadang-kadang kita galau? Kenapa kita khawatir? Karena jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita ini melihat kenyataan realita hidup yang menakutkan. Sedangkan Roh Allah ini yang ada di dalam roh kita ini, manunggal ini, dia selalu melihat suatu kekuatan, memberikan sesuatu dorongan bahwa engkau adalah biji mata Tuhan, engkau adalah kekasih Tuhan, engkau adalah anaknya, engkau adalah ahli waris. Kalau engkau anak, engkau ahli waris, tidak mungkin engkau binasa. Kenapa engkau takut, engkau khawatir dengan realita hidup, roh intimidasi yang iblis berikan dalam hidupmu, memberi ketakutan yang begitu membuat engkau gentar, membuat engkau lunglai, membuat engkau tidak bersemangat, engkau kehilangan segala-galanya. Itu ibarat Bapak Ibu, kalau tuan rumah telah menyuruh engkau masuk aman dari hujan badai, tiba-tiba engkau keluar dan engkau akan basah dan kedinginan kembali. Nah, disinilah Bapak Ibu, Paulus berkata, hendaklah imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana iman kita teguh ini? Kita harus mengenal pribadi Allah ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Kita tinggal dalam firman-Nya hidup dalam kita berakar, maka Roh Allah ini akan kuat, membara, memberikan sesuatu kekuatan ilahi yang begitu luar biasa. Sehingga kita tampil menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Kristus. Coba kita perhatikan, Roma 10:17, ini ayat yang tidak asing bagi kita. Roma 10:17, jadi itu kesimpulan kalau saudara baca ayat di atasnya 17, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, imanmu tumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana engkau bisa mendengar firman? Engkau mendengar firman bukan hanya dalam arti kata, karena hari ini saya melihat ibadah ini, saya mendengar firman. Ya, itu betul.
Tapi bukan sekedar mendengar seperti yang kita dengarkan ini, Bapak Ibu. Wah, aku sudah mendengar firman ini, bukan. Mendengar firman yang Tuhan inginkan. Firman itu manunggal dengan roh kita. Kita mendengar firman itu artinya kita itu tenggelam dalam firman itu. Firman berbicara apa? Kita menikmati kita sehingga kita manunggal dengan firman itu. Ya. Seperti ibarat sering saya katakan seperti adonan kue di mana ada tepung, ya telur, gula. Kalau pisah kita bisa lihat. Kalau sudah diadon, diuleni ya dengan matang jadi adonan, kemudian di oven jadi roti yang enak. Saudara bisa membedakan lagi mana tepungnya, mana telurnya, mana gulanya, mana raginya. Saudara bisa lihat. Yang saudara lihat adalah apa? Kue yang matang, yang enak. Nah, mendengar firman itu, iman timbul dari pendengar akan firman itu, engkau manunggal dengan firman itu. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rohmu akan kuat karena engkau mendengar firman, dan iman itu ya mengalahkan realita hidup. Seperti Abraham, kalau saudara baca Roma di atasnya, dia tidak gentar. Ya, walaupun usianya sudah tua, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi dia ada berharap, dia memiliki anak. Bagaimana itu bisa? Karena rohnya lebih kuat daripada realita hidup yang dia lihat. Badannya lemah, tua. Istrinya Sarah sudah mati haid. Secara medis, biologis tidak mungkin memiliki keturunan. Tetapi roh yang kuat ini, iman ini, dia mendengar firman ini. Dan itu yang meng-create yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang dikehendaki oleh Paulus setelah iman kita tetap teguh? Perhatikan, dikata hendaklah melimpah dengan syukur. Karena perjalanan hidup kita ini suatu perjalanan yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, apa yang terjadi, dan kita tidak pernah melewati ini. Maka banyak ya permasalahan suka dan duka yang Tuhan izinkan, yang membentuk kehidupan kita, karakter kita, pengenalan kita pada Tuhan. Itu akan membentuk kita sedemikian rupa. Dan Paulus berkata, hendaklah penuh dengan syukur. Hendaklah hidup kita penuh dengan syukur. Apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Ucapkanlah syukur. Saudara perhatikan. Pernah saya sampaikan pengucapan syukur. Ucapan syukur itu merupakan suatu ekspresi kita mempercayai firman-Nya, ya dan amin. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan pasti jadi. Itu adalah ekspresi daripada percaya kita, yaitu syukur. Lain dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Dia sudah mendengar firman. Dia sudah membuktikan dengan 10 tulah di Mesir. Dia sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana laut itu terbelah. Tidak ada ucapan syukur. Justru sungut-sungut yang terjadi. Saudara lihat akibatnya. Dia harus mengalami padang gurun yang begitu lama, 40 tahun, dan mati satu angkatan. Coba kalau dia bersyukur, percaya, walaupun dia melewati padang gurun yang panas, dia melewati masalah yang dahsyat, Firaun di belakang, depan laut, tidak ada air, tidak ada roti, dia tetap mengucap syukur. Lain, Bapak Ibu. Ya, ini yang akan membuat kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir coba kita lihat. Kolose 2 ayat ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ucapkanlah syukur senantiasa. Karena ini merupakan ekspresi daripada iman kita, percaya kita, bahwa kita ada di dalam tudung kasih karunia-Nya. Kita hidup dan menerima Kristus. Ya, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah engkau berakar. Engkau dibangun, imanmu bertambah kuat. Ucapkanlah syukur.
Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan ucapkanlah syukur senantiasa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan bagian firman-Mu, bagaimana Engkau menuntun kami dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Biar kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu, meteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang Kau limpahkan dalam hidup kami, karena kami tahu kasih sayang kemurahan-Mu ada dalam hidup kami. Kami ada dalam Engkau, Engkau dalam kami. Firman-Mu Tuhan dalam hidup kami hidup dalam firman. Mari Roh Kudus pimpin kami. Roh yang perkasa tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kembali hari ini kita boleh beribadah. Walau masih online, ya kita sudah memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh membuat saudara dan saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya, tetap berdoa untuk negara kita, bangsa kita, sehingga bisa melewati pandemi ini. Ya, sehingga pandemi COVID selesai dan ekonomi juga boleh kembali bertumbuh. Ya. Doakan Bapak Presiden dan seluruh menteri sampai aparat terendah, kiranya Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Doakan juga kota kita, ya, Sidoarjo dan juga Surabaya, kiranya boleh segera, ya, memasuki zona kuning, bahkan mungkin segera ke zona hijau, dan saudara dan saya boleh kembali beribadah. Ya, tetap sabar. Mungkin Ibu Bapak sudah tidak sabar lagi, ya, saya pun sudah tidak sabar lagi untuk kita beribadah di gereja, terutama mungkin pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang biasa melayani kurang aktivitas, ya. Tetapi biarlah dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan, ya. Kita bisa face to face untuk membawa banyak jiwa juga datang pada Tuhan. Mungkin lewat FC di keluarga kita masing-masing, kita juga bisa saling melayani, ya. Skopnya mungkin kecil, tetapi percayalah nilainya di hadapan Tuhan adalah tetap sama, ya. Puji Tuhan, terima kasih atas segala persembahan yang sudah Ibu Bapak sampaikan. Apapun persembahan Ibu Bapak, kiranya Tuhan berkati. Ya, persembahan diakonia juga boleh tetap kita sampaikan, kita salurkan bagi yang membutuhkan, ya. Dan Ibu Bapak yang mungkin merasa bahwa sudah pulih ekonominya, ya, sampaikan, ya, pada kami, sehingga kami bisa salurkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, ya. Puji Tuhan, ya, tidak ada pengumuman yang lain. Mari Ibu Bapak, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, kasih ke hadapan hadirat-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan,
Pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mulai mendengarkan firman Tuhan, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu di rumah masing-masing yang beribadah secara online. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, berikan kesabaran untuk menanti janji Tuhan, di mana kami boleh kembali ke gereja kami untuk beribadah bersama-sama. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, apapun pelayanannya, Tuhan memberkati. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunarso Purnomo yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, kiranya pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati, khususnya Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, untuk segera bisa mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan juga ekonomi Indonesia Tuhan. Berkati juga kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam mengatasi persoalan COVID ini, jaga lindungi, jangan sampai kembali terpapar COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya, dimanapun mereka berada. Jaga lindungi Tuhan kami semuanya, tutup bungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan. Memberkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, bagi yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Memberkati anak-anak kami, sekolah minggu, solid, youth, dewasa muda, Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kami mohon kemurahan-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. memberkati usaha pekerjaan saudara, Amin. memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. terlebih memberkati pelayanan saudara, Amin. hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.